Hello everyone, my name is Ataya Dias. You can call me Ataya and I'm from 11 Certas from SMN Benua High School. Nah, cuman kita bisa bingungan nih guys. Jadi perkenalkan, nama aku Ataya Dias dari kelas 11 Caritas, Sekolah SMN Benua Bilingual Boarding School. Jadi di sini kali ini teman-teman aku bakal ngejelasin tentang materi, yakni tentang matematika materi kelas 11. Nah, tapi sebelum itu aku mau tanya-nanya dulu nih ke kalian sebelum masuk materi. Kan tahu nggak sih kalau selama ini kalian hidup itu ada misalnya kayak asuransi gitu-gitu. Nah, kalau bagi yang mau tahu itu asuransi berkaitan dengan apa sih? Jadi kita lanjut yakni ke annuity, or in Indonesia is anuitas. Jadi ada yang udah tahu belum annuity atau anuitas teman-teman? Kalau misalkan nggak pada tahu atau belum tahu, jadi kita cari tahu. So, what is annuity? An annuity is a series of fixed receipts or payments made periodically over a specific period of time. Artinya, anuitas adalah metode pembayaran di mana dia ini memiliki periode atau dalam jangka waktu tertentu gitu. Lalu, so what is the function or fungsi? So it's making it easier for borrowers or customer to pay the same amount of money in each period. Atau diartikan bahwa ini dapat memberikan kemudahan untuk para misalnya nasabah atau enggak misalnya customer, kalau misalnya mereka mau bayar sesuatu hal itu, kalau misalnya cicilan itu bisa dihitung per bulannya seberapa gitu. And then what is the example in our life? It's the one is buying a car on credit, and then the second one insurance bills, and then third one is deposit savings. Jadi yang pertama-tama itu adalah membeli mobil dengan kredit. Kenapa begitu? Seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya kita membeli kredit untuk suatu mobil itu, mana kita akan membayar setiap bulan cicilan tiap bulannya. Nah, di situ kita menggunakan anuitas teman-teman untuk menghitung berapa sih harus dibayar tiap bulannya. Lalu yang kedua adalah asuransi, tagihan asuransi. Jadi tagihan asuransi ini dimana di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud itu, jadi ketika kita punya asuransi nih teman-teman, kalian punya asuransi, lalu kalian harus wajib membayar nih tiap bulan teman-teman agar kalian dapat terlindungi gitu. Jadi itu ada cicilan tiap bulan dan itu dihitung menggunakan anuitas juga. Dan yang terakhir adalah deposit. Lalu lanjut nih. Nah, anuitas itu nggak segampang itu juga ya teman-teman untuk langsung dihitung-hitung saja. Jadi in here there is a formula for count the annuity. So the first one is for finding the annuitas. Jadi sini kita harus ketahui dulu nih keterangan nih. A ini anuitas, lalu MN itu sama dengan modal ke N, lalu AN sama dengan angsuran ke N, BN sama dengan bunga ke N, dan SS pinjaman ke N. Lalu ini ada rumus nih teman-teman, anuitas sama dengan nih M ini modal awal, M itu adalah modal awal dikali 1 dibagi angsuran ke N pangkat I. Nah, jadi I itu adalah bunga, bukan bunga, kayak persentase persenannya gitu. Jadi ya kayak disebutnya perlu bunga berapa nih gitu ya. Lalu nih ada juga nih pakai rumus nih angsuran ke N tambah bunga ke N. Jadi ini, tapi ini harus disesuaikan juga ya teman-teman. Misalnya nih A nya itu harus misalnya A1, berarti A besar A1 nih A1 tambah B1 gitu. Nah, ini untuk mencari si angsuran ini juga bisa nih, anuitas kurang bunga, lalu kalau semuanya bunga anuitas kurang angsuran gitu. Lalu di sini yang paling simple nih untuk mencari bunga. Jadi kalau kalian mau mencari bunga, ini ada rumusnya adalah modal awal dikali dengan si interestnya tadi. Lalu di sini ada juga sih banyak rumus seperti angsuran ke N itu dengan cara adalah dengan modal ke N dikurang dengan ini sisa pinjaman ya teman-teman. Lalu sisa pinjam ini ada rumus mencari sisa pinjaman, yakni modal ke N dikurang angsuran ke N. Lalu di sini kalau misalkan mencari AN nih teman-teman, yaitu A1 ibaratnya tuh angsuran pertama kalinya ya. A1 dikali 1 tambah I dalam kurung N kurang 1 N ini misalnya nih kalian misalnya N itu bentuk 3 bulan, berarti N ini 3 gitu. Lalu yang terakhir itu adalah AM. AM ini ketika kita itu tidak tahu angsuran pertamanya, kita cuma angsuran kesekian doang. Jadi ini AM sama dengan AN kali 1 tambah I pangkat M kurang N gitu teman-teman. Lalu lanjut saja ke contoh soal. Nah, so for example, like there's a question like given an annuity loan with an initial interest portion of 200,040 rupiah and a compound interest rate of 3% per year. If the remaining loan balance at the end of the first year is
6,492,800, then itu batu is. Jadi di sini kita ketahui teman-teman, pinjaman anuitas dengan bangkitan bunga pertama sebesar 240.000 dan suku bunga bajamut 3% per tahun. Jika sisa pinjaman tahun pertama sebesar 6.490.800, nilai anuitasnya adalah. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasan ya teman-teman, karena aku juga belajar nih teman-teman untuk menghitung ini. Jadi, nah dari soal itu kita bisa mengetahui bahwa bunga pertamanya itu sebesar 240.000. Lalu untuk interestnya ini 3%. Kalau mau enak teman-teman bisa kok kan convert ke desimal, jadi 0,03. Lalu nih sisa pinjaman pertama yakni 6.492.800. Nah, kalau misalnya mau paling mudah itu kita bisa mencari modal awal terlebih dahulu dengan cara kan, kalau mau mencari modal awal itu ada dengan bunga dikali modal awal sama dengan kali interest. Terus kan diketahui ini sudah bunga awal sama interestnya nih 240.000 kali modal awal 3%. Lalu kita bisa dibalik nih, kita balik si M nya ini ke sini. Ini M sama dengan 240.000 dibagi 3%. Jadi ketika dibalik ntar ini dibagi gitu. Jadi M sama dengan 8 juta. Modal awalnya setara dengan 8 juta. Lanjut. Nah, di sini kita mencari nih angsuran pertama dulu, karena jadi angsuran pertama itu sama dengan modal awal dikurang sisa pinjaman. Jadi 8 juta dikurang 6.492.800, maka angsuran pertama adalah 1.502.200. Nah, di sini kita bakal mencari anuitas. Jadi anuitas kan bisa diketahui dengan A sama dengan AN tambah BN. Karena diketahui nih A1 tambah B1, jadi kita masukin ke rumusnya nih A1 tambah B1 sama dengan 1.502.200 ditambah 240.000 sama dengan 1.740.200 gitu teman-teman. Nah, jadi udah sekian dari aku penjelasan untuk materi anuitas kali ini. Jika ada teman-teman yang bingung dengan penjelasan aku, boleh tulis di kolom komentar dan tanyakan, nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.